Sekarang kita mau membuat tutorial untuk pembagian jalur menggunakan mikrotik atau router board ya. Di sini kita pakai router board 750 ya, mikrotiknya. Jaringan yang kita buat nanti topologinya seperti ini. Kita akan buatkan ya seperti ini. Kita berbekal informasi dari internet, dari ISP. Untuk Ether 1 nanti kita buatkan itu untuk jalur dari public atau internet, IP-nya 92.165.18, hostnya nanti bebas, kemudian NAC 24. Sedangkan kita akan buatkan jalur yang baru, yaitu nanti kita buatkan di Ether 2, itu LAN, IP-nya 192.166.20. Ya, hostnya nanti kita bebas kita buatkan, kemudian NAC 24. Seperti ini topologinya nanti ya. Berarti untuk informasi dari ISP, ini sudah kita dapatkan seperti ini. IP untuk dari internet seperti ini, subnet masknya, gateway-nya 18.1 sampai dengan DNS yaitu 203, 130, 193.74. Ini informasi dasar yang akan kita buatkan nanti. Yang pertama kita siapkan mikrotik router board 750, adapter, kemudian kabel LAN ya, kabelannya strike. Sekarang kita hubungkan dulu, kita nyalakan ya, mikrotiknya kita nyalakan, kemudian kita hubungkan kabel LAN kita ya, perangkat laptop kita atau komputer kita ke Ether 2 dengan menggunakan pengkabelan strike tadi. Kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, kita bisa periksa di mikrotik router board kita di Ether 2 lampunya pasti akan menyala. Oke, sebelumnya kita pada adapter LAN kita, IP kita kosongkan terlebih dahulu untuk bisa coba masuk ke dalam pengaturan mikrotik router board. Ya, sudah kosong, sudah pasti kosong, kemudian klik OK. Kalau sudah, kita close dulu. Kita buka mikrotik Winbox kita. Di sini yang terdeteksi sudah ada mikrotik kita deteksi ya. Tapi di sini sepertinya kalau dilihat dari IP address-nya sudah ada pengaturan tertentu dari mikrotik. Jadi kita mau coba masuk dan kita coba reset ya. Caranya karena IP kita masih kosong di laptop kita, di komputer kita, sedangkan mikrotik sudah ada settingannya, sudah ada IP-nya. Sekarang kita masuk ke aplikasinya melalui MAC address. Kita klik MAC address, kemudian klik connect. Ya, seperti ini ya, sudah ada pengaturannya. Kita reset dulu semua pengaturan sudah ada. Caranya pilih sistem, kemudian reset configuration. Di sini kita pilih no default configuration. Jadi nanti tidak akan ada pengaturan satupun yang tersisa, akan kembali ke pengaturan pabrikan, pengaturan awal. Setelah itu kita klik reset configuration, pilih yes. Kita tunggu beberapa saat ya. Sambil kita lihat untuk topologi jaringan yang kita buatkan seperti ini ya. Hanya masih dua jalur, ya betul, jalur untuk Ether 1 dari internet dan Ether 2 untuk LAN. Masih belum? Nanti dia kalau sudah selesai akan keluar sendiri seperti ini. Oke, kita cancel. Nah, untuk masuk ke pengaturan mikrotik tadi pertama IP kita sudah IP LAN kita sudah kita obtainkan, sudah kosong. Sekarang kita cek kembali. Kalau tidak kelihatan kita bisa close, kita bisa buka kembali aplikasi Winbox-nya seperti ini. Sudah ada ya. Di sini IP address sudah kosong-kosong. Berarti pengaturan yang sebelumnya ada di mikrotik sudah kosong. Sekarang kita sudah bisa masuk dari IP address, tidak lagi dari MAC address. Perbedaan dari MAC address dan IP address adalah tingkat keamanannya lebih stabil ya. Kalau untuk IP address kita masuk melalui IP address dia lebih stabil. Beda dengan MAC address. Biasanya kalau kita masuk melalui MAC address nanti di pertengahan kita melakukan settingan pada mikrotik, bisa jadi dia langsung keluar dari aplikasi, tiba-tiba langsung keluar karena tidak stabil. Tapi kalau kita masuk melalui IP address, maka dia akan lebih stabil, terjaga. Kita masuk ke pengaturan, ya, kita cek tadi informasi dasar seperti itu. Yang pertama pengaturan pada interface. Di sini ada R pada Ether 2 itu artinya running ya, yang berjalan, berarti saat ini laptop kita, komputer kita terhubung melalui kabel LAN, kabel strike pada LAN, itu terhubung ke Ether 2 ya, makanya Ether 2 yang R running. Biasanya untuk interface saya ubah, saya buatkan sesuai lebih mendekati bahasa kita ya, manusia, biar lebih gampang untuk dikerjakan. Yang pertama Ether 1, karena Ether 1 defaultnya dari sananya sudah biasanya dipastikan sudah dipakai untuk internet, maka Ether 1 kita buat saja public. Jadi nanti kabel dari internet
itu akan dihubungkan ke Ether 1. Kemudian Ether 2 itu jalur yang akan kita buat yang baru, akan kita buat jalur LAN, Ether 2 LAN, seperti itu. Oke, untuk interface sudah selesai, kita close. Sekarang kita masukkan IP address untuk menambahkan IP sesuai dengan Ether yang sudah kita buatkan. Nah, pertama kita buatkan dulu untuk public ya. Tadi IP-nya 192.165.18, tadi kan XX, kemudian lag 24. Nah, di sini XX maksudnya host bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Kita buat saja hostnya 125 ya. Kemudian ini interface untuk IP public. Klik apply, oke. Oke, sudah. Kemudian kita buatkan IP yang kedua, itu IP untuk jalur LAN yang kita buatkan. Tadi IP-nya sesuai topologi 192.166.20 ya. 192.166.20. Di sini harusnya kan SX24. Nah, di sini SS-nya ini host ID-nya kita juga bisa buatkan. Misalkan kita buatkan saja 12 ya. Interface-nya ini untuk Ether 2 atau LAN. Klik apply, oke, sudah seperti ini ya. Kalau sudah, maka kita kecilkan seperti ini. Selanjutnya kita masukkan IP DNS. IP DNS ini sudah kita dapatkan dari ISP ya, seperti ini. DNS-nya 203.130.9374. Ini adalah informasi dasar default dari ISP, tidak bisa kita rubah lagi. Maka yang dimasukkan di serversnya adalah 203.130.193.74. Klik OK. Selesai, kita masukkan kembali yang namanya IP routers. IP routers ini kita masukkan sesuai informasi dari ini, default gateway dari ISP 18.1 ya. Kita coba masukkan di sini, klik tanda plus di gateway, bukan di DST address, bukan di destination address, tapi di gateway, yaitu gateway ya, 192.165.18.1. Sudah, terakhir kita masukkan IP firewall, yaitu kita buatkan untuk jalur LAN. Di sini ada banyak tab, filter rules, NAT, Mangle, RAW, sampai dengan layer 7 protocols. Untuk ini kita buatkan yang pertama adalah tab NAT, jangan filter rules, karena berbeda tapi sedikit mirip memang. Untuk NAT kita buatkan pengaturan baru. Kita buatkan di pengaturan ini, kita masuk ke tab general. Di sini kita buatkan pengaturan untuk jalur selain public, berarti jalur Ether 2 yaitu LAN yang kita buatkan. Chain-nya kita tap source NAT, kemudian source address-nya adalah network ID dari Ether 2, network ID bukan IP lengkap ya. Berarti 192.166.20.0 lag 24. Kenapa 0? Karena di sini dia hanya diminta adalah network ID, bukan IP lengkap, maka host ID tidak diperlukan ya. Kemudian out interface ini bisa diartikan internet kita nanti, internet dari Ether 2 itu sumber dari mana, yaitu dari Ether 1 public. Setelah itu kita klik tab action. Actionnya kita pilih mesh curate. Klik apply, oke. Oke, sudah selesai pengaturan di mikrotiknya. Sekarang yang perlu kita ubah adalah pengaturan IP pada klien. Oke, sebelumnya kita cek dulu internet kita. Sekarang kita hubungkan kabel dari public atau dari internet ke Ether 1. Oke, kalau sudah dihubungkan, kita bisa cek dari Ether 1 ke Ether 2 apakah internet sudah berjalan. Kita bisa atur di new terminal. Di sini kita bisa cek, yaitu dengan perintah ping 888. Kita lihat size dan lain statusnya sudah berjalan. Ini artinya internet dari Ether 1 ke Ether 2 sudah masuk. Ya, sudah masuk. Berarti sekarang kita mengecek internet dari Ether 2 ke klien bagaimana ya. Tadi sesuai topologi dari internet melalui mikrotik ke Ether 1 sudah berjalan. Nah, sekarang masalahnya bagaimana cara menjalankan internet dari mikrotik Ether 2 ya, Ether 2 ke klien. Caranya kita atur IP pada klien ya, pada laptop kita. Kita atur. Oke, untuk pengaturan di sini karena kita memasukkan IP secara manual, ini artinya IP statis ya, bukan di HCP. Nah,
Untuk klien di sini dia mengikuti jalur Ether 2 LAN, berarti network ID-nya harus mengikuti network ID dari Ether 2, yaitu 192.166.20. Kemudian host ID-nya berapa? Yang pasti host ID ini jangan lagi kita menggunakan 12, karena 12 sudah dipakai untuk IP jalurnya. Ya, untuk IP jalur, berarti dipakai selain 12. Bisa saja kita buat ke 15 subnet masknya. Kemudian default gateway. Nah, ini selalu jadi membingungkan biasanya. Default gateway-nya bingung 192.166.20. Berapakah hostnya untuk default gateway? Ya, tidak boleh IP yang sudah digunakan. Bisa kita buat IP baru misalnya 23, tentu saja tidak. Ya, karena ada peraturannya. Peraturannya yaitu IP jalur itu menjadi default gateway untuk klien. Maka di sini IP jalur untuk Ether 2 192.166.20.12. Maka itu menjadi IP gateway untuk semua klien, yaitu 12. Sedangkan untuk DNS, ini kita dapat informasi sesuai dari DNS ya. Informasinya dari ISP 203, 130, 193, 74. Seperti itu. Terus. Oke. Kita cek sekali lagi. Tadi kita cek internet dari Ether 1 ke Ether 2 sudah jalan atau belum. Perintahnya dengan ping seperti ini. Enter. Sudah jalan ya. Oke, sekarang kita coba dari Ctrl R ya pada klien. Oke, dari jalur Ether 2 ke klien sudah berjalan seperti ini. Sekarang kita coba buka web browser. Oke, kita coba. Oke, sudah berjalan. Ini artinya pengaturan pembagian jalur pada MikroTik kita sudah berhasil.